Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mendampingi Pak Uha. Jadi waktu saya dikasih materi ini modul fraksi, ring fraksi dan modul fraksi. Itu saya awalnya itu saya pikir cuma begitu saja, cuma mengadopsi dari sifat yang ada di Z dan Q. Jadi dulu ada materi tentang pembentukan konstruksi lapangan dari sebuah daerah integral. Jadi ada suatu daerah integral, kemudian didefinisikan relasi ekuivalensi di situ, kemudian setelah itu dibentuk kelas-kelas ekuivalensi, dan seterusnya. Saya pikir seperti itu. Ternyata ini agak berbeda karena ngitungnya jadi agak sulit. Mungkin begitu menurut saya Pak Hua. Jadi saya ini sebenarnya sama-sama belajar sama teman-teman semua di sini. Jadi saya pikir kemarin gitu-gitu. Ternyata waktu saya lihat ternyata operasi penjumlahannya nggak didefinisikan seperti langsung menyamakan penyebutnya atau menyamakan penyebutnya. Operasi perkaliannya pun nggak langsung mengalihkan langsung, tapi ada definisinya, ada sedikit berbeda. Itu karena hal ini diperoleh disebabkan karena yang kita punya nggak langsung daerah integral dan yang kita punya juga nggak langsung ring komutatif dan seterusnya. Jadi ada istilah tadi kalau teman-teman melihat Pak Uha mendengarkan pembicaraan Pak Uha menyebut berkali-kali tentang denominator. Jadi denominator ini yang akan menjadi kunci dari pembentukan konstruksi ring fraksinya atau dan modul fraksinya. Kalau dari ring fraksinya sudah oke, teman-teman sudah merasa nyaman dengan itu, maka modul fraksinya nggak akan kesulitan untuk belajar. Tadi Pak Hua banyak sekali melewatkan bukti-bukti di situ. Kita mau coba-coba sama-sama kita lihat sebenarnya seperti apa buktinya sedikit-sedikit. Yang penting teman-teman tahu bahwa belajar aljabar itu nggak hanya belajar grup, terus ada contohnya, terus ada teoremanya, nggak hanya seperti itu, monoton seperti itu, tapi belajarnya akan saling berkaitan. Apa yang ada di grup mungkin bisa dibawa ke ring, apa yang ada di ring mungkin akan bisa dibawa ke modul. Jadi belajarnya, eksplornya seperti itu. Jadi akan bisa mendampingi teman-teman. Jadi materi hari ini akan bisa menemani teman-teman untuk yang tertarik lebih dalam untuk menggali topik-topik riset yang original milik teman-teman sendiri. Jadi kita mulai dari ring fraksinya sendiri. Kalau kita buat seperti tabel gitu ya, jadi lebih gampang, mungkin lebih bisa menurut saya melihat ini lebih bisa mengerti. Mudah-mudahan sama apa yang saya rasakan dan teman-teman kalian rasakan, karena saya belajar topik riset saya bukan tentang ring fraksi dan modul fraksi, tiba-tiba terus saya jadi total modul fraksi, ternyata juga nggak mudah teman-teman. Jadi tapi enak, tapi saya suka karena kita bisa explore lebih banyak tentang ini, kita belajar bersama-sama. Jadi di sini saya tuliskan R-nya ring dengan elemen satuan karena saya pikir ke belakang modulnya juga modul dengan elemen satuan, karena waktu awal kita bicara Bu Yuni ada aksioma 1 dikalikan M sama dengan M. Jadi di sini saya tuliskan ringnya dengan elemen satuan, kemudian ada himpunan S, itu himpunan S adalah himpunan tak kosong dan tertutup terhadap operasi perkalian. Dari tadi Pak Uwa menyebutkan tertutup multiplicative close, kalau di bahasa Inggrisnya multiplicative close, itu seperti apa? Jadi kalau saya mau tuliskan di sini kembali ya, kalau ada S1, S2 di dalam S, maka nanti kita punya S1 dikalikan S2 ada di dalam S. Semua elemen S, kalau dikalikan hasilnya di dalam S lagi. Itu yang nanti kalau teman-teman baca artikel atau paper, ada multiplicative close atau tertutup terhadap operasi perkalian atau istilah yang lainnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian kita mendefinisikan denominator kanan. Jadi sebelah kanannya dulu. Nanti kalau sudah komutatif, otomatis nanti akan selalu jadi denominator. Pak Uhas tadi sudah mengatakan seperti itu. Jadi di sini denominator itu harus memenuhi syarat 1 dan syarat kedua. Syarat 1 dan syarat 2 itu seperti apa? Jadi untuk setiap A di R dan S di S, irisan kedua elemen ini, A, S, irisan AR itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi AS iris dengan AR tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi di sini
Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ada yang ini? Karena untuk menghindari pembagi nolnya. Jadi di sini untuk setiap A di dalam R, jika S aksen sama dengan 0, maka ada S lain di S yang juga hasilnya sama dengan 0. Jadi nanti himpunan S yang seperti ini dikatakan denominator kanan. Dari sini nggak berhenti sampai denominator saja, sebelum ada RS inverse, aduh sebentar ya. Jadi sebelum ada RS inverse, kita harus mengkonstruksikan R cross S-nya dulu. Kalau ini semua teman-teman saya rasa sudah tahu, himpunan pasangan berurutan, satunya di dalam R, satunya di dalam S. Dari R cross S ini, kita mendefinisikan dulu relasi ekuivalensi. Dari sini ada relasi ekuivalensi. Kalau mau mengingat kembali itu maknanya seperti apa, teman-teman bisa ambil Z dan I sebagai patokan dulu, sebagai pegangan dulu. Ini peganganku dulu. Itu patokannya itu suatu hal yang benar dulu di sini. Kemudian nanti yang lainnya akan menyesuaikan. Jadi relasi ekuivalensi ini nanti tadi sudah dikatakan Pak Uha bahwa R per D atau saya salah di sini ya. R, D. Ini kok saya nulisnya jadi jelek-jelek banget, ini memang tulisannya memang aslinya jelek sih sebenarnya. Jadi RD berelasi dengan R aksen. D aksen itu kalau terdapat, saya punya, kalau dia dikatakan berelasi kalau terdapat X, Y ada di dalam R, sedemikian sehingga Rx sama dengan R aksen Y dan Dx sama dengan di aksen Y. Seperti contohnya tadi 2/3 sama 4/6, aku mengatakan. Itu kenapa dia berelasi? Karena terdapat 3 dan 1. Ya, 2 dan 1 ya teman-teman, 2 dan 1. Jadi di sini kalau saya mau menuliskan kembali, di sini saya terus di blank dokumen saja ya. Sudah nampak ya belum teman-teman ya? Sudah ya? Jadi saya nulis di sini. Jadi kenapa 2,3 berelasi dengan 4,6 juga berelasi dengan misalkan berapa ya, 4/6 itu 12,18. Kita harus menemukan X dan Y-nya ini siapa, sehingga nanti kalau dikalikan hasilnya 2 dikalikan X sama dengan 4 dikalikan Y, dan 3 dikalikan X sama dengan 6 dikalikan Y. Jadi X-nya siapa, Y-nya siapa. Juga sedemikian untuk 12 dan 18. Siapakah dia X dan Y-nya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti setelah kita punya relasi ekuivalensi, membuktikan refleksifnya, transitifnya, simetrisnya. Jadi setelah itu baru ada namanya kelas-kelas ekuivalensi. Jadi kalau di sini, kalau misalkan kita sudah membuktikan bahwa relasi yang didefinisikan tadi itu ya bahwa R, S itu berelasi dengan R aksen, X aksen, itu jika dan hanya jika terdapat X, Y di dalam R, sedemikian sehingga Rx sama dengan R aksen Y, dan Sx sama dengan S aksen Y, itu maka nanti akan terbentuk namanya kelas-kelas ekuivalensi. Makanya tadi Pak Uha mengatakan berkali-kali bahwa 2/3 itu atau AX per X itu bisa sama dengan AY per Y, sama dengan AZ per Z, atau apapun di sebelahnya. Asal kita bisa menemukan X dan Y yang demikian, maka itu dianggap sebagai satu kelas. Jadi nanti setelah kita punya kelas-kelas ekuivalensi, setelah punya relasi ekuivalensi, kita punya R per S, ini adalah salah satu kelas ekuivalensi. Ini adalah kelas ekuivalensi. Jadi kelas ekuivalensi. Nah, dari sini apa itu elemen R per S-nya? Elemen R per S-nya adalah semua elemen A per B di dalam, atau saya mengatakan bisa ditulis, ini bisa dikatakan sama dengan A, B di dalam
R cross S, di mana A, B berelasi dengan R, S. Dan kembali lagi, relasinya kembali lagi ke atas yang tadi. Jadi, semua elemen yang satu kelas dengan R, S, itu nanti kita katakan sama. Kalau di bilangan, ya itu tadi 2/3 sama dengan 4/6, sama dengan misalkan 4 dikalikan itu 12/18 dan seterusnya. Jadi angka di himpunan bilangan rasional itu kan sama, banyak yang sama ya, seperti menyamakan penyebut dan lain-lainnya itu hanya istilah dalam notasi, dalam perjalanan cerita matematikanya. Tapi sebenarnya kebanyakan proses aljabar, penelitian aljabar itu kebanyakan menggeneralisasi. Jadi apa yang terjadi di Z dan Q itu adalah kejadian khusus apa yang sudah terjadi di ring fraksi ini. Jadi nanti kita tuliskan yang R per S, A per B tadi itu sebagai RS inverse. Jadi R per S, ini ya R-nya elemen R, S-nya elemen S, tapi syaratnya adalah ini RS-nya itu bisa dikonstruksikan kalau S-nya denominator. Dan nantinya kita sebut sebagai ring fraksi kanan. Modul fraksinya seperti apa? Modul fraksinya sama, ini saya tuliskan R-nya R dengan ring dengan elemen satuan. Kemudian pembentukannya sama, ada M cross S di sini. Kemudian MS inverse-nya notasinya sama seperti yang ada, hanya mengganti M-nya jadi R. Kemudian nanti kita bisa, Pak Uha tadi sudah mengatakan bahwa ternyata MS inverse ini merupakan RS modul, RS inverse modul. Jadi modul fraksi ini, himpunan MS inverse ini merupakan modul fraksi atas ring fraksinya yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi awalnya sudah ada R ringnya, terus S-nya adalah denominator, kita bisa mengkonstruksikan RS inverse-nya itu adalah ring fraksinya. Kalau kita tambahin satu teman lagi, yaitu M adalah R modul, maka kita bisa mengkonstruksikan modul dari apa yang sudah kita punya, modal R-nya sudah ada, modal S-nya sudah ada, modal RS inverse-nya sudah ada, bisa dikonstruksikan MS inverse-nya. Jadi MS inverse-nya ini adalah modul fraksi yang bersesuaian dengan S. Saya katakan seperti itu, enaknya mungkin teman-teman bisa mengingat dengan cara yang teman-teman paling nyaman, lakukan hal yang paling nyaman yang menurut teman-teman bisa lakukan. Jadi MS inverse merupakan RS inverse modul. Jadi karena RS inverse-nya adalah ring, maka MS inverse-nya bisa kita katakan sebagai modul atas ring RS inverse. Lebih khusus lagi, karena setiap elemen R modul itu adalah A di R dan dapat dipandang sebagai A per 1 elemen di RS inverse, maka nanti kita punya bahwa A dikalikan M per S ini akan sama dengan atau satu kelas dengan ini, seharusnya sebelah kanan ya, saya menulisnya sebelah kiri. Jadi M per A dikalikan A per 1. Jadi nanti hasilnya akan sama. Jadi nanti sebagai kejadian lebih khusus lagi, jika memandang RS elemen RS inverse-nya, jadi kalau tadi kita punya R per S elemen dari RS inverse, sementara R di dalam R itu bisa kita nyatakan, ini bisa kita pandang sebagai R per 1, dan ini injektif ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa mengatakan bahwa ini satu kelas dengan, kok teman-teman mengatakan tadi RX per X ini akan sama jatuhnya, atau sama dengan RY per Y sama. Kenapa sama? Karena R per S ini bukan satu elemen tunggal, jadi satu kelas, yang satu kelas. Tadi kalau saya ada Fahri kalau nggak salah bertanya bahwa kok nggak M0 per M4 atau M4 per M4, itu kenapa kok nggak seperti itu Pak Uha? Ya karena satu kelas, karena mereka sama, satu kelas, berada di kelas yang sama. Kelas ekuivalensinya dibaca lagi, jadi modal untuk belajar ini pun harus buka lagi pembentukan kelas-kelas ekuivalensi dari relasi ekuivalensi di materi awal kita waktu masuk kuliah semester 1 kalau nggak salah, semester 1 atau semester 2 waktu undergraduate. Nah setelah itu dari sini bahwa kita punya bahwa MS
inverse selain dapat dipandang sebagai modul atas ring fraksinya, juga dapat dipandang sebagai modul atas R-nya. Jadi kira-kira gambaran risetnya seperti itu. Antara ring fraksi dan modul fraksi, tadi Pak Uha memberikan proyek bahwa proposisi 1 coba dipandang ke ranah modul, proposisi 2 dan berapa tadi saya kurang ingat, dipandang ke ranah teori modul. Jadi dari risetnya orang matematika itu biasanya apa yang sudah ada di ringnya, proposisi 2 dan 3 itu dipandang ke ranah teori modulnya. Enak loh itu teman-teman, saya suka yang seperti itu karena kita bisa mengadopsi hal-hal yang ada di ring dibawa ke teori modul. Karena di ring ada ideal atau subring misalkan, di modul coba dicari yang setara dengan itu di teori ring. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Ini saya karena Pak Hu, saya melihat slide Pak Hu sepertinya menginginkan bahwa yang ditangkap teman-teman bukan definisi dan contohnya saja yang harus teman-teman pahami, tapi ranah risetnya, jadi pengembangan risetnya yang Pak Hua inginkan di sini. Jadi saya mau mencoba melihat bahwa di sini ada dilema 4. Pak Hua mengatakan bahwa jika R merupakan ring pembagian dan S merupakan himpunan denominator kanan dari R, dari kalimat pertama, sudah bisa dibentuk RS inverse-nya. Ternyata kalau R-nya itu ring pembagian, jadi kata kuncinya ini ring pembagian. Kalau di, mungkin teman-teman di universitas lain atau di oleh dosen kita sendiri mungkin kadang-kadang istilahnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan langsung division ring, biasanya division ring gitu ya. Kalau teman-teman lupa apa itu, kok kenapa saya hapus lagi? Jadi division ring kalau di bahasa Inggrisnya boleh diterjemahkan ring pembagian, kadang ring hasil bagi, kalau saya nggak salah, saya lupa memberikan istilah apa di kuliah. Jadi ring pembagian itu suatu elemen di R itu dikatakan ring pembagian, itu kuncinya dulu. Jadi kalau membuktikan lemma, jadi kita coba belajar bagaimana lemma itu bisa dibuktikan dengan baik. Itu kalkulasinya sepertinya gampang. Saya pikir tadi, saya ulang-ulang lagi. Sepertinya gampang apa yang Pak Ulha sampaikan tadi. Mungkin loh ya. Jadi teman-teman nggak ada yang bertanya, atau mungkin malah justru malah ruwet, malah ngelihatnya malah ruwet banget, jadinya nggak ada yang belum ada yang bertanya. Jadi memang saya bacanya memang pernah awalnya kayak gampang, tapi ternyata ruwet ternyata teman-teman. Jadi ruwet dan tapi nggak berarti kita nggak bisa lakukan, bisa kita lakukan. Jadi R itu merupakan ring pembagian dan S himpunan denominator kanan dari R, maka R isomorfis dengan RS inverse. Cerna dulu kalimat ini menjadi suatu kalimat yang bikin kita nyaman dulu. Jadi kalau saya itu mengartikan bahwa kalau R itu adalah ring pembagian atau division ring, maka ring fraksi kanannya itu adalah dirinya sendiri. Saya mengartikannya seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah punya R, sudah punya R dan S sebagai denominator. Kemudian dari sini kan kita bisa mengkonstruksikan RS inverse-nya. Ternyata kalau R-nya itu adalah division ring atau ring pembagian, maka akan mengakibatkan RS ini, ini kenapa? RS ini sama dengan, samanya itu enggak itu ya, enggak sama persis gitu ya teman-teman ya. Samanya itu adalah dan secara isomorfis. Jadi samanya itu kalau R-nya adalah division ring, kemudian RS inverse-nya, ring fraksi kanannya, itu ternyata isomorfis dengan R. Bagaimana membuktikannya? Ini langkah yang akan kita lakukan. Kalau kita menunjukkan bahwa dua himpunan atau dua struktur itu sama, ini kita mau buktikan kalau dia sama gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau buktikan dua ini sama, berarti kan harus menemukan, tadi sudah baik sekali menjawab, ada suatu pengaitan, kemudian dibuktikan kalau dia homomorfisme, dibuktikan dia bijektif. Oh, ini saya salah ya, ini harusnya surjektif ini. Surjektif. Jadi itu sudah terbiasa dilakukan.
harus sudah terbiasa dilakukan terus sama kita. Jadi kalau ada isomorfis pasti harus ada itu, harus ada langkah-langkah ini. Di sini kita ambil bantuan untuk suatu X elemen S. Jadi untuk suatu X elemen S, jadi kita mau tunjukkan bahwa tau X, jadi X itu sudah fix ya, sudah kita pilih fix dulu. Kita ambil misalkan siapa dulu, misalkan Ana dulu atau Budi dulu, itu sudah fix dulu, nggak boleh ganti-ganti X-nya, X-nya sudah tetap dulu. Meskipun nanti akhirnya jadi satu kelas sebenarnya, itu satu kelas, ini sama dengan yang lainnya. Jadi nanti di sini elemen R oleh tau X dipetakan ke Rx per X. Untuk menunjukkan ini, kita harus menunjukkan dia merupakan fungsi dulu, pemetaan dulu. Karena homomorfisme ring itu syaratnya harus merupakan pemetaan dulu. Kemudian homomorfisme. Oke, homomorfisme. Tapi teman-teman ingat ya, bahwa homomorfisme ini jangan cuma nyebutnya sampai homomorfisme saja. Karena strukturnya ini homomorfismenya sebagai apa dulu? Sebagai ring, sebagai grup, sebagai modul, atau sebagai harus dibiasakan ditulis, harus dibiasakan disebutkan. Jadi homomorfisme ring. Kalau homomorfisme ring, oh berarti nanti mengawetkan, karena di ring operasinya ada dua, penjumlahan dan perkalian, maka nanti homomorfisme ring artinya dia harus mengawetkan operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya. Baru injektif dan surjektifnya sama untuk homomorfisme yang manapun yang lainnya. Kita coba lihat di sini teman-teman, kita uraikan pelan-pelan, tapi nggak semua saya tuliskan, nanti teman-teman bisa, saya rasa nggak susah untuk melakukan hal ini. Jadi tau X merupakan pemetaan. Pemetaan itu kan berarti harus ada dua ya teman-teman ya. Ada tertutup dan well defined-nya. Jadi di sini tertutupnya, jadi tertutupnya sepertinya untuk sudah enak, sepertinya jangan X lagi ya. Untuk setiap R di dalam R, tau X sama dengan Rx per apa ya, benar atau enggak?
Jadi di sini teman-teman maaf ya ada kesalahan, ada suatu hal yang harus saya lakukan. Bisa didengar suara saya teman-teman? Bisa. Bisa, Bu. Ya, jadi jadi di sini kan kita punya tau X ini kita punya di sini tau X R. Kalau misalkan kita gunakan R, kita punya Rx per X. Jadi untuk tertutupnya, tentu saja kita punya ini harus elemen dari Rs inverse. X-nya sendiri itu sudah merupakan elemen dari S, kemudian Rx-nya ini sendiri, ini elemen dari R, kemudian X-nya juga elemen S, maka di sini juga akan menjadi elemen dari R. Sehingga nanti Rx per X-nya ini elemen dari Rs inverse. Jadi nanti tertutupnya oke, seperti itu. Kemudian untuk while define-nya, bagaimana menunjukkan while define-nya? Jadi kita diambil sembarang R1 sama dengan R2, kita harus tunjukkan bahwa di sini tau X, kan ini ya, jadi akan dibuktikan untuk while define-nya bahwa tau X R1 sama dengan tau X R2. Ini untuk while define-nya. Bagaimana menunjukkannya? Di sini kalau R1 sama dengan R2, untuk X di dalam X, kita punya bahwa R1X sama dengan R2X.
dan kita punya bahwa X kali X sama dengan X dikalikan X. Jadi di sini ini pakai operasi skalar atau perkalian di S. Dari sini kalau R1-nya sama dengan R2 dan X-nya X-nya sama dengan X, maka dari operasi perkalian akan menghasilkan bahwa R1X akan sama dengan R2X. Jadi sifat well-defined-nya operasi perkalian di S-nya. Dari sini kemudian kita akan punya bahwa karena R1X sama dengan R2X dan X sama dengan X, maka kita ini akan menghasilkan bahwa R1X dibagi X sama dengan R2X dibagi X. Dan ini akan sama dengan R2X per X-nya adalah to X R1 sama dengan to X R2. Ini menyebabkan bahwa to X-nya merupakan suatu atau bersifat well-defined. To X-nya well-defined. Sifat well-defined, ingat ya teman-teman ya. Ingat bahwa kalau X1 sama dengan X2, maka ini saya kasih kotak seperti ini. Kita punya haruslah T1X1 sama dengan T2X2 dan seterusnya. Jadi TX-nya nanti tertutup dan well-defined. Jadi sifatnya dia hasil operasinya akan termuat di dalam RS inverse. Dan yang kedua, kalau hasil operasi dua elemen di R sama, hasil elemen dua di R sama, maka hasil operasinya akan menghasilkan hasil yang sama. Itu well-defined-nya. Kemudian, apakah dia homomorfisme ring? Jadi homomorfisme ring-nya itu harus ada dua jenis yang disatukan. Jadi homomorfisme ring, karena ring itu ada dua operasi, penjumlahan dan perkalian, maka di sini yang pertama, untuk menunjukkan bahwa tau X-nya adalah homomorfisme ring, yaitu kita peroleh bahwa diambil sembarang. Jadi TX-nya tadi itu dari R ke RS inverse, itu R dibawa ke RX per X. Diambil sembarang. Dia merupakan homomorfisme ring, jadi R1, R2 di dalam R akan ditunjukkan bahwa tau R1 tambah R2 sama dengan tau R1, ini X ya, ada X di sini, tau X. Tau X sama dengan ditambah tau X R2. Jadi tau X R1 plus R2 harus sama dengan tau X R1 tambah tau X R2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat dulu bahwa yang ini sendiri tau X R1 tambah R2 berdasarkan definisi pemetaan yang ini dengan mengajak X-nya, maka ini akan sama dengan R1 tambah R2 X per X. Kan seperti itu. Sementara kita punya bahwa di sini yang satunya tau R1 ditambah tau R2 itu sama dengan R1X per X ditambah R2X per X. Nah, terus ini bagaimana kok samanya itu bagaimana menyamakannya? Lihat operasi penjumlahannya. Dua elemen ini dijumlahkannya seperti apa? Kita tadi sudah mengatakan bahwa berdasarkan definisi operasi penjumlahannya, R1X per X tambah R2X per X ini akan sama dengan, ikuti tadi pelan-pelan, ikuti saja pelan-pelan, R1XA ditambah R2XB dibagi XA dengan
XA sama dengan XB. Nah, setelah seperti ini, kita harus menunjukkan bahwa R1XA tambah R2XB tambah XA itu akan sama dengan R1 tambah R2 X per X. Jadi sama dengan yang ini, sama dengan yang notasi yang R1 plus R2 X per X. Jadi di sini, yang ini kita lihat bahwa ini akan sama dengan yang ini R1XA, karena XA sama dengan XB, dengan syarat yang tadi itu ya teman-teman. Jadi akan sama dengan R1XB, jadi XA-nya ini kita ganti jadi XB, ditambah R2XB, dibagi dengan XA. Ini akan sama dengan R1 tambah R2, sifat distributif ringnya, jadi XB per XA. Karena XA sama dengan XB, maka ini tadi kita punya bahwa sifatnya, catatannya tadi, kita punya bahwa Rx per X sama dengan Ry per Y sama dengan Rs per S dan seterusnya gitu ya. Ini catatannya ini. Nah, ini akan sama. Jadi R1 plus R2, ini R1 plus R2, XB-nya, ini sama dengan, XA-nya sama dengan XB. Jadi ini XB, XB sama, X dan X sama. Maka nanti kita punya bahwa tau X, R1 plus R2 sama dengan tau R1 tambah tau R2. Teman-teman, agar lebih paham, jadi cara belajar itu setelah mendengar, menyimak, menuliskan kembali. Dituliskan kembali itu adalah cara yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk supaya kita lebih paham melakukannya. Jadi harus pulpen ini harus dibawa kemana-mana. Jadi harus dibawakan kemana-mana. Jadi itu bisa kita lakukan. Kemudian setelah kita punya ini, nanti pada akhirnya kita punya ini akan terbukti sama dengan yang ini. Karena X-nya ini akan sama X, ini A ya, ini sama XA, jadi X yang ini akan sama dengan XA, ini sama dengan XB, dengan syarat tadi yang ini, dengan syarat yang ini ya. Jadi nanti ini akan, keduanya ini akan berakhirnya sama. Operasi perkaliannya pun akan dilakukan hal yang sama. Nanti teman-teman bisa lakukan untuk operasi perkaliannya. Kemudian injektifnya seperti apa? Kalau injektifnya, jadi di sini kita melakukan operasi injektifnya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan kernel juga boleh, menggunakan definisi injektifnya bahwa akan dibuktikan jika lambda X R1 sama dengan lambda X R2, maka harus dibuktikan R1 sama dengan R2. Jadi di sini diketahui lambda X R1 sama dengan lambda X R2. Ini artinya apa? Dari definisi tadi, kita punya bahwa R1X per X sama dengan R2X per X. Kemudian, dari sini, apakah artinya sama? Menggunakan makna kelas ekuivalensi. Jadi, kapan dia sama? Bahwa asalkan R1X dan R2XX ini saling berelasi. Ini artinya bahwa kalau R1X per X berelasi dengan R2X per X. Apa makna berelasinya? Artinya apa? Terdapat A, B di dalam R, sedemikian sehingga R1XA sama dengan R2XB dan XB sama dengan XA. Itu kembali lagi ke definisi yang sudah Pak Uha tadi katakan tadi. Kemudian kenapa akhirnya kita perolehnya selanjutnya
Karena XA sama dengan XB, maka kita akan peroleh bahwa di sini R1XA, kita punya R1XA sama dengan R2XA. Karena di sini tadi XB-nya sama dengan XA. Lebih lanjut, nanti akan kita simpulkan bahwa teman-teman bisa otak-atik sedikit, nah bagaimana caranya melakukan hal ini dengan sifat operasi perkaliannya di R-nya, kemudian dan kita menggunakan bahwa ada R1XX sama dengan R2XX dan seterusnya. Pada akhirnya nanti kita akan memperoleh R1 sama dengan R2. Ini jalan cerita berikutnya dari sini. Jadi R1 sama dengan R2, itu sifat injektifnya. Lalu surjektifnya bagaimana? Namanya surjektif itu apa sih? Jadi lambda X, R dibawa ke RS inverse, R dibawa ke Rx per X. Namanya surjektif, jangan menghafal aksiomanya. Jangan menghafal aksiomanya, tarik maknanya saja. Selalu lakukan tarik maknanya, teman-teman. Jadi maknanya apa? Artinya bahwa setiap elemen di RS inverse, maka selalu punya prapeta atau pra-image di tau X. Jadi di sini artinya bahwa jika diambil sebarang A per S, elemen RS inverse, tadi kan RS inverse kan elemennya kan A per S, X per Y, N per B, dan seterusnya. Jadi jika diambil sembarang A per S di dalam RS inverse, kita harus menemukan R, sedemikian sehingga hasil petanya R tersebut adalah A per S oleh tau X ini. Jika diambil sembarang A per S, nanti ternyata kita bisa menemukan A S inverse elemen dari R. Nah, kenapa kita menggunakan division ring-nya itu? Jadi division ring-nya dari mana kita gunakan? Jadi tadi makna dari division ring atau pembagian ring itu adalah semua elemen di ring R itu mempunyai inverse terhadap operasi perkalian. Jadi setiap A di dalam R, A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan 1. Lebih lanjut, oleh karena S adalah subset dari R, maka kita bisa menemukan S inverse yang kita gunakan sebagai elemen R di sini. Jadi di sini, jika diambil sembarang A per S elemen RS inverse, maka terdapat AS inverse elemen R, sedemikian hingga tau X dikalikan AS inverse itu sama dengan, berdasarkan definisi, AS inverse X per X, kemudian ini akan sama dengan, sini AS inverse X per XS inverse X dikali XS inverse X dibagi X, ini kesamaan kelas tadi kita harus kencangkan yang itu, kemudian ini hasilnya akan sama dengan A per X dikali XS inverse X dibagi XS inverse X. Ini akan sama dengan A per X sama dengan ini S inverse X dan S inverse X ini sudah sama yang atas, maka ini akan sama dengan dikali X per S. Dan ini akan sama dengan A per S. Ingat kesamaan dua kelas yang harus dipegang. Kesamaan dua kelas yang harus dipegang. Artinya bahwa di sini bahwa untuk setiap elemen di dalam A per S, di dalam S inverse, maka terdapat AS inverse. Sehingga kalau dipetakan hasilnya adalah A per S itu sendiri. Jadi di sini mengatakan bahwa lambda X-nya surjektif. Setelah lambda X-nya injektif, tau X-nya injektif, tau X-nya surjektif, kemudian dia homomorfisme ring, kemudian merupakan homomorfisme ring itu sudah pasti pemetaan, maka di sini kita punya bahwa R isomorfis dengan RS inverse. Jadi di sini
kalau R-nya merupakan division ring, maka ring fraksi kanannya akan isomorfis dengan R-nya, ring division tadi itu. Jadi kita punya denominator, kita punya ring, dan kita punya division ring, maka division ringnya atau hasil dari ring fraksinya adalah si division ring itu sendiri. Jadi isomorfisnya sama secara isomorfis. Lebih lanjut, sifat yang berikutnya akan kita sama-sama pelajari bahwa sifat komutatif itu ternyata diwariskan di ring fraksinya. Seperti misalkan kita punya ring dan subring ya, ring dan subring. Kalau ringnya komutatif, maka sifat komutatifnya akan diwariskan oleh subringnya. Kemudian juga sama, kalau kita punya ring R-nya merupakan ring yang kalau sifat yang inverse-nya berbeda ya. Kadang soalnya kalau inverse-nya nggak selalu diwariskan. Jadi kalau R-nya division ring, belum tentu subring dalamnya punya division ring. Karena inverse-nya belum tentu ada di dalam S. Jadi dia di luar R-nya, di luar R-nya. Di sini, lemma 5 ini kalau kita baca, jika R ring komutatif dengan elemen satuan, S subset dari R merupakan timbunan multiplikatif, maka ring fraksi RS inverse-nya juga merupakan ring komutatif. Ini nggak susah untuk dibuktikan karena kita pakai biasa saja. Jadi R1 per S1 dikali R2 per S2. Nanti di sini karena dia komutatif selalu ada denominator, maka ini akan sama dengan R1 R2 S1 kali S2. Ini S1 R2 di dalam R, S1 S2 di dalam S ya. Nanti tinggal pakai komutatifnya, tinggal dibalik saja. Per S2 S1 ini akan sama dengan R2 S2 dikali R1 per S1. Jadi nanti sifatnya akan sama, bolak-baliknya akan sama, itu diwariskan dari ring R-nya. Dari sifat komutatif di ring R-nya. Itu akan bisa kita tunjukkan di sini. Jadi menuliskannya nanti, tapi teman-teman kalau menuliskan di sebuah catatan harus pelan-pelan, diambil sembarang dan seterusnya. Idenya saja, tangkapan idenya seperti ini. Jadi sifat komutatifnya itu diwariskan dari sifat komutatif di ring R-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian yang ini adalah hasil kali kartesian dari dua ring fraksi. Jadi kalau kita punya ring fraksi R dan R aksen, sementara A dan B masing-masing adalah denominator kanan, jadi kita punya R, terus R aksen, kemudian dari A-nya kita bisa membentuk RA, karena A-nya adalah denominator, kita bisa bentuk ini adalah RA, dan RB inverse. Di sini ternyata kalau dari R aksen di lain pihak, kita kan bisa bentuk hasil kali kartesian R cross R aksen. Kita bisa bentuk itu. Pun dengan A dan B, kita juga bisa membentuk hasil kali kartesian A cross B. Apa hubungannya kedua struktur ini? Ternyata R cross R aksen, di mana ini adalah himpunan bagian dari R cross R aksen yang merupakan denominator, dengan syarat aku tadi mengatakan kalau A dan B-nya denominator dari masing-masing R dan R aksen, maka hasil kali kartesiannya pun denominator dari R cross R aksen. Maka di sini karena dia denominator, maka kita bisa mengkonstruksikan A cross B inverse. Apa hubungannya dengan ini? Ternyata dia akan isomorfis dengan RA inverse cross R aksen B inverse. Jadi dicari hasil kartesiannya, kemudian dicari ring fraksinya, akan isomorfis dengan struktur lain yang kalau kita cari ring fraksinya, baru kita kartesian produkkan hasil keduanya. Jadi proses jalannya seperti itu. Nah, untuk mencari isomorfismanya, bagaimana caranya? Yang harus kita lakukan adalah FR cross R aksen sama dengan A cross B inverse. Elemen ini dulu yang kita cari. Jadi ini saya nuliskannya kurang. Harusnya ada, sepertinya ada, di sini ada A
Sebentar, ya nggak apa-apa, benar-benar. Jadi di sini R cross R aksen, A cross B inverse-nya sebagai denominator dari R cross R aksennya, kita tulis sebagai pasangan X, Y, A, B. Terus mau dibawa kemana, pemetaan yang mana, supaya jadi elemen dari R ini, sorry, saya salah, ini R-nya nggak tanpa aksen ya. Jadi R A inverse cross R aksen B inverse. Jadi R X, Y dibawa ke A, per A, B dibawa ke X A, Y, B. Kan ini kan elemennya kan harus pasangan berurutan ini yang ini ya. Jadi pasangan berurutan X per A, ini Y per B, koma. Di sini, while define-nya atau tertutupnya yang paling gampang kelihatan, ini kan sudah X elemen dari R, ini A elemen dari A inverse. Oke, ini juga seperti itu. Kalau dipasang berurutan, maka akan seperti elemen dari R A inverse cross times R aksen B inverse dan seterusnya. Ini sifat ini kalau kita tunjukkan terus buktinya kita tunjukkan dengan pemetaan yang ini, insya Allah teman-teman bisa lakukan. Saya ini bisa teman-teman lakukan sendiri. Maka hasilnya akan merupakan homomorfisme ring, injektif dan subjektif. Homomorfismanya harus disebutkan bahwa itu adalah homomorfisme atas ring-ring. Jadi keduanya adalah struktur ring, maka harus mengawetkan operasi penjumlahan dan mengawetkan hasil perkalian. Dioperasikan, jumlahkan dulu, baru hasilnya akan sama dengan kalau masing-masing dipetakan dulu, baru hasilnya dijumlahkan. Demikian juga untuk perkalian. Jadi di sini teman-teman akan kita punya bahwa R cross R aksen sama dengan A cross B inverse isomorfis dengan RA inverse cross R aksen B inverse. Ini bisa diperumum untuk tak berhingga I di dalam N bilangan asli. Jadi R cross R1, R2, R1 cross R2, cross R3, cross R4, sampai dengan Rn, di denominatornya masing-masing punya A1, A2, A3, nanti kita bentuk A1 cross A2, cross A3, dan seterusnya. Maka nanti akan isomorfis dengan R1, A1 inverse cross R aksen B, R2, B2, A2 inverse, dan seterusnya. Sepertinya Pak Ahwa sudah menuliskannya tadi. Itu mengembangkannya seperti itu. Jadi dari 2, dikembangkan ke 3, dikembangkan ke N bilangan asli. Cara menunjukkannya bagaimana? Teman-teman bisa menunjukkan dengan induksi matematika. Jadi dibuktikan dulu untuk N sama dengan 2 benar, kemudian dibuktikan untuk sejumlah N, diasumsikan N benar, dibuktikan untuk N plus 1 juga benar. Jadi bisa menggunakan induksi matematika. Jadi tujuan belajar teori modul di sini nggak cuma hanya belajar definisi contoh, tapi alur buktinya enak nggak buat diikuti, nyaman nggak buat dibukti. Sehingga kita bisa mengembangkannya untuk struktur yang lainnya. Ada ring ideal prima, ada submodul prima, ada ring fraksi, ada modul fraksi, dan seterusnya. Ini waktunya sedikit lagi ya teman-teman, saya percepat. Ini struktur dan well define-nya nanti dikerjakan sendiri, boleh. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, bisa kita konsultasikan sama-sama. Dan yang ini ada notasi tensor di situ. Saya kira mungkin teman-teman ada yang sudah belajar, ada yang belum masalah tensor produk. Jadi tensor produk itu, kalau kita punya M-nya adalah R modul kanan, dan N-nya adalah R modul kiri. Jadi dari sini di buku Husbauer, di buku Atkins, mungkin di buku Herstein, mungkin kita bisa selalu mengkonstruksikan modul yang lain yang kita notasikan dengan M tensor Rn. Sepertinya Caroline yang sudah belajar ini ya. Jadi M tensor Rn di sini. Jadi setiap kita punya R modul kanan, R modul kiri, kita bisa selalu mengkonstruksikan M tensor Rn. Oleh karena itu, lebih lanjut, karena ring R itu dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri, modul kiri dan kanan, maka kita bisa tahu bahwa nantinya M tensor R isomorfis dengan R modul sendiri. Dan R tensor, yang satunya juga sama. Jadi R tensor, ini ada notasi R di sini untuk mengatakan bahwa ring dasarnya, ring tumpuannya kalau Bunda bilang ring tumpuannya adalah R. Jadi masing-masing sebagai modul atas R. Ini N akan isomorfis dengan N sendiri. Di sini ternyata bahwa kita punya hubungan bahwa ada modul, ada ring
fraksi, ada modul fraksi, ada hubungannya, ternyata seperti itu. Jadi di sini, kalau kita punya M adalah R modul, kemudian RS inverse adalah ring fraksi kanan, kalau di sini ya, ini RS inverse, itu juga bisa kita pandang sebagai R modul kiri, dengan operasinya A per B. R dikalikan A per B sama dengan RA dibagi per B. Jadi notasinya seperti itu. Nah, dari sini ternyata kita punya bahwa M tensor R RS inverse itu sama dengan MS inverse. Isomorfis dengan RS inverse. Elemen M tensor N itu notasinya A plus B, A tensor B, M tensor N. Definisi tensornya seperti apa? Teman-teman kalau tertarik bisa belajar itu, karena di beberapa topik penelitian seperti yang saya lakukan, komo aljabar dan komo dulu nggak bisa lepas dari tensor. Harus ada tensor terus, belajar tensor terus-terusan. Jadi itu akan sangat penting untuk riset-riset modul berikutnya. Masalah tensor produk, teman-teman bisa lakukan pembelajaran ini sendiri. Jadi saya agak percepat. Jadi untuk M tensor R RS inverse dibawa ke MS inverse. Tadi kan MS inverse juga rutin alurnya juga sama ya. Ada M cross S, didefinisikan relasi ekuivalensinya. Kemudian ada kelas-kelas ekuivalensinya. Dan satu kelas itu dikatakan sama jika memenuhi suatu kondisi tertentu, maka nanti di sini pun kita punya bahwa kita harus mendefinisikan operasi pemetaan atau pemetaan alfanya atau pengaitannya. M elemennya kan seperti ini, RS inverse kan notasinya R per S gitu ya teman-teman ya. Ini dibawa ke MR per S. Kita lihat ini tertutupnya dulu yang paling kelihatan, bisa kelihatan. M kali R, karena M-nya adalah R modul, ini kan ada di dalam M. Sementara ini ada di dalam S. Jadi secara keseluruhan, MR per S itu ada di dalam MS inverse dan seterusnya. Selanjutnya, bukti berikutnya, itu bisa kita buktikan bahwa alfanya adalah, nomor 1, alfanya adalah pemetaan tertutupnya, oke. Kemudian well defined-nya harus dibuktikan bahwa M1 tensor R1 S1 sama dengan M2 tensor R1 R2 harus sama dengan, ini harus ditunjukkan bahwa M tensor R1 per S1 yang sama dengan M2 tensor R2 per S2, maka ini harus sama dengan, akan alfa dari ini saya katakan ini adalah misalkan A, ini adalah kita tulis sebagai B, alfa A, sama dengan alfa B. Ini artinya harus ditunjukkan bahwa, akan dibuktikan bahwa M1 R1 per S1 sama dengan M2 R2 per S2. Samanya, jangan lupa, tadi kesamaan dua kelas itu yang akan kita gunakan di sini untuk mengatakan samanya. Teman-teman bisa lakukan. Kemudian bisa melanjutkan. Terus yang berikutnya akan ditunjukkan bahwa alfanya merupakan homomorfisme. Nah, homomorfisme saja di sini nggak bisa kita sampai katakan homomorfisme. Berikutnya, jangan lupa ada homomorfisme apa? Modul, ring, atau grup. Itu yang harus dituliskan, disebutkan. Jadi homomorfisme modul berarti mengawetkan operasi penjumlahan dan juga mengawetkan operasi perkaliannya. Jadi mengawetkan operasi penjumlahan dan mengawetkan operasi perkaliannya. Juga sifat injektif dan surjektifnya juga bisa kita lakukan di sini. Jadi di sini untuk setiap MS inverse di sini harus ada M tensor RS inverse siapa. Kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa bilang untuk setiap MS ini surjektifnya ya teman-teman ya, untuk setiap M tidak S inverse, kita akan punya terdapat M tensor 1 per S, sedemikian sehingga alfa M tensor 1 per S, tadi R-nya dengan elemen satuan ya, kita bicaranya modul gitu di sini, akan sama dengan M per S. Yang lain-lainnya coba
lakukan sendiri. Yang mau saya fokuskan di sini adalah tadi sudah ada hasil kali kartesian di ringnya. Jadi hasil kali kartesian ada di ringnya. Ternyata hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk modulnya. Di sini ternyata M tensor M aksen A cross B inverse isomorfis dengan M inverse cross M aksen B inverse. Jadi di sini R yang tadi, di sini R, ini R aksen, bisa kita bawa ke modulnya. Jadi apa yang ada di teori ring bisa kita tarik atau kita bisa ambil bawa ke konsep-konsep yang ada di teori modul. Ada hasil kali kartesian ring, ada hasil kali kartesian modul. Tinggal operasinya saja, bahwa kita harus tahu bahwa di modul ada operasi perkalian skalar, pengaitan skalarnya yang harus kita lakukan. Jadi demikian ya teman-teman. Ini nanti bekerjanya yang proposisi 2 dan proposisi 3-nya nanti dilihat kira-kira yang menggantikan yang posisi yang ada di proposisi 2 di modul itu siapa kira-kira? Kira-kira siapa yang bisa menggantikannya? Apakah submodulnya, ataukah ideal menggantikan submodulnya, atau kalau di penelitian saya itu ring R-nya itu digantikan dengan ring endomorfisma dari modulnya, karena ring endomorfisma modul itu adalah sebuah ring, maka ring R-nya itu digantikan dengan ring endomorfisma modulnya. Jadi teman-teman harus terus mengasah itu, pelan-pelan belajar, bisa, pasti bisa. Jadi pelan-pelan akan bisa dilakukan akan dilakukan riset teori di dalam sebuah struktur aljabar. Kira-kira ini sudah jam 11, kira-kira seperti itu. Sebentar saya tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan, itu juga masih ada Pak Uha mungkin yang bisa menjawab. Kalau ini hasil belajar saya. Okay. Seperti itu kira-kira teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu, nggih. Apa ada yang mau bertanya mungkin itu, mumpung masih ada kesempatan. Jadi tadi sudah dipertegas ya oleh Bu Niken, jadi arahnya itu kita tidak hanya belajar untuk dasar-dasar tentang teori modul saja, tapi harapannya nanti bisa dikembangkan lah untuk arah ke penelitian. Maka dari itu kita coba berikan yang lebih umum, nah harapannya kan juga bisa ini ya, punya lebih banyak ide lah. Kalau lebih umum kan idenya makin banyak untuk dikembangkan lebih lanjut. Sepertinya tidak ada ya. Sebenarnya nggak ada. Oh, sudah sangat jelas berarti. Oh iya, referensi. Oh, ini Pak Hua. Ada buku referensinya Pak Hua mungkin yang bisa menjawab ya? Itu buku referensi ring fraksi dan modul fraksi di buku jadi apa? Ini untuk referensinya tadi di slide saya sudah ada kan ya. Saya cek ulang ya. Jangan-jangan belum. Kayaknya di bagian paling belakang sudah ada kok itu. Jadi bisa cek di slide yang milik saya tadi, di paling belakang, itu ada beberapa buku, ada 5 atau lebih itu. Jadi untuk yang referensi utama terkait lokalisasi OR, tadi ada di bukunya T. Wailan. Jadi itu rasanya sering untuk jadi referensi ya, untuk mata kuliah pengantar struktur aljabar itu kan. Jadi tentang ring itu sudah ada. Dan ada bukunya Prof. Wisbauer. Jadi Prof. Wisbauer itu dosen supervisornya Bu Indah ya, waktu S3. Jadi ya bisa cek lah untuk listnya di sana. Ada lagi yang akan ditanyakan atau mungkin diperjelas di sini? Kalau tidak ada, mungkin Pak Hua saya serahkan ke Pak Hua kembali. Oke, karena tidak ada, sekali lagi terima kasih ya untuk Bu Niken sudah mempertegas beberapa hal kan, jadi ya, dan juga latihan-latihan soalnya tadi. Semoga apa yang dipelajari hari ini itu bisa ini yang bermanfaat untuk seterusnya nanti, dan bisa untuk memberikan gambaran juga lah apa saja yang dapat dieksplorasi. Nah, besok akan ada Bu Fitriani juga menjelaskan tentang ini ya, terkait modul juga. Dan hari Jumat akan ada Bu Indah lagi, terus masing-masing seperti tadi ya, ada 2 topik untuk eksplorasi. Oke, jadi sekian saja, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Niken sudah berbagi dengan kita pada siang hari ini.
Nah, nanti kalau misalkan mau lanjut diskusi untuk penelitiannya bisa lah. Tapi setelah Indo MS School aja. Siap. Iya, Yes. oke. Oke, matur nuwun ya semuanya. Ya, Terima kasih. sami-sami Pak Selamat Uha. siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.